dimana kita bahas topik-topik keren dengan cara santai tapi tetap berbobot. Perkenalkan, nama saya Asya Lugaro dari Manajemen 2A. Perkenalkan, nama saya Raka Dwi Putra dari Teknik Informatika 1. Dan hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sangat penting buat kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu demokrasi di Indonesia. Nah, pasti kalian sering dengar kata demokrasi. Tapi sebenarnya apa sih itu demokrasi? Nah, apa sih itu demokrasi? Nah, secara sederhana, demokrasi itu bentuk pemerintahan dan di mana kekuasaan tertinggi adalah di tangan rakyat. Jadi rakyat punya hak untuk memilih, menyuarakan dan berpendapat, bahkan mengontrol jalannya pemerintahan. Bener banget tuh. Kalau kita ngutip Abraham Lincoln nih ya, demokrasi itu kan govern of the people, by the people, and for the people. Artinya pemerintah rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, di Indonesia sendiri, demokrasi kita dikenal dengan nama demokrasi Pancasila. Tahu artinya demokrasi Pancasila? Tahu dong. Nah, artinya demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, terutama sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, gimana sih sejarah singkat demokrasi di Indonesia? Menurut sejarah di demokrasi di Indonesia itu, kalau kita mulai lihat ke belakang nih, demokrasi di Indonesia tuh nggak langsung seperti sekarang. Dulu pas awal kemerdekaan, kita tuh sempat beberapa kali ganti sistem pemerintahan. Jadi nggak cuma pemerintahan yang sekarang, tapi udah dari dulu itu udah sering berganti. Oke, berarti kalau misalnya dari tahun 1945 kita udah pakai sistem demokrasi parlementer, tapi nggak lama masuk ke era demokrasi terpimpin di bawah Soekarno dari tahun 19 sampai tahun 1965 cenderung otoriter. Nah, terus di zaman Orde Baru di bawah Soeharto juga di tahun itu 1966 sampai 1998 itu kita masuk ke masa yang dikenal sebagai demokrasi semu, di mana pemilu tetap ada tapi terbatas dan banyak kebebasan rakyat yang dikekang. Banyak kebebasan rakyat dikekang. Oke. Baru deh kalau setelah reformasi tahun 1998, Indonesia mulai membangun demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Kita dikenal sebagai era demokrasi modern Indonesia, gitu Kak. Oh, jadi itu apa itu demokrasi ya, sejarahnya juga. Terus sekarang kita masuk ke ciri-ciri demokrasi Indonesia. Nah, sekarang kita bahas apa aja sih ciri-ciri yang ada di demokrasi di Indonesia. Oke Kak, kalau misalnya itu yang pertama jelas pemilu langsung. Rakyat Indonesia bisa milih presiden, gubernur, wali kota, bupati, sampai anggota legislatif secara langsung. Nah, terus yang kedua itu kebebasan berpendapat dan berserikat. Kita itu punya hak buat bikin organisasi, menyampaikan pendapat asal nggak melanggar hukum. Gitu. Nggak melanggar hukum ya Kak. Nah, terus yang ketiga? Yang ketiga itu ada kedaulatan rakyat melalui wakil-wakil di DPRD dan DPD. Jadi meskipun rakyat nggak langsung ngatur pemerintahan, mereka diwakili oleh para anggota legislatif yang kita pilih. Dan tentu juga pers yang bebas juga di bagian penting demokrasi kita. Meski kadang masih ada tekanan, tapi media tetap punya peran besar sebagai kontrol sosial. Punya peran besar di media sosial gitu ya. Iya, dimana kita jadi tahu, terbuka dan adanya transparansi. Terus selanjutnya kita masuk ke tantangan demokrasi di Indonesia. Oke, kita masuk ke tantangan demokrasi di Indonesia. Nah, bukan berarti demokrasi di Indonesia itu tanpa tantangan ya. Nah, ya juga tuh salah satu tantangan paling nyata adalah politik uang. Banyak calon pejabat yang masih pakai cara serangan fajar
demi suara rakyat. Ini jelas merusak esensi demokrasi. Nah, banyak tuh Kak yang memakai serangan fajar di pemilu kemarin itu. Nah, terus juga kurangnya partisipasi masyarakat, terutama gubernur muda banyak yang cuek sama politik karena dianggap kotor. Padahal suara mereka itu penting banget buat pemerintahan gitu. Dan mereka juga nggak kalah serius, dan nggak kalah serius adalah intoleransi atau polarisme, terutama di media sosial. Perbedaan pendapat kadang jadi permusuhan, bukan diskusi sehat. Benar tuh Kak, perbedaan pendapat itu bukan jadi diskusi yang gak sehat. Nah, lanjut. Demokrasi itu justru butuh perbedaan, karena dari perbedaan itulah lahir keputusan yang bijak lewat musyawarah. Terus selanjutnya kita masuk ke harapan apa saja untuk demokrasi Indonesia ke depannya. Yang pertama harapan yang baik ya, dimana terus harapan kita di depan gimana nih untuk demokrasi Indonesia. Apa harapan kita ya? Harapannya sih demokrasi kita makin matang gitu Kak, biar rakyat makin sadar pentingnya ikut serta, bukan cuma saat pemilu aja, tapi juga dalam mengawasi, ngekritik kebijakan yang udah dibikin gitu Kak. Nah, pastinya juga kita itu butuh pemimpin yang bukan cuma populer, tapi punya integritas, mampu mendengar rakyat dan benar-benar melayani. Benar, kita butuh yang kayak gitu sih Kak. Demokrasi bukan cuma soal memilih, tapi juga soal keadilan, keterbukaan, dan kesejahteraan. Nah, pasti kalian sering dengar kata demokrasi. Tapi sebenarnya apa sih itu demokrasi? Nah, apa sih itu demokrasi? Nah, secara sederhana demokrasi itu bentuk pemerintahan dan di mana kekuasaan tertinggi adalah di tangan rakyat. Jadi rakyat punya hak untuk memilih, menyuarakan dan berpendapat, bahkan mengontrol jalannya pemerintahan. Bener banget tuh. Kalau kita ngutip Abraham Lincoln nih ya, demokrasi itu kan govern of the people, by the people, and for the people. Artinya pemerintah rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, di Indonesia sendiri demokrasi kita dikenal dengan nama demokrasi Pancasila. Tahu artinya demokrasi Pancasila? Tahu dong. Nah, artinya demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, terutama sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selain itu kita juga gak kerasa banget nih, kita udah ngobrol selama 10 menit, dimana kita ngobrolin soal demokrasi, dimulai dari harapannya, tantangan, sejarah demokrasi, dan apa itu demokrasi. Kita sudah cukup membahas mengenai demokrasi selama 10 menit. Terus ini gimana bisa jadi bahan refleksi dan semangat kita buat lebih peduli sama masa depan bangsa Indonesia. Benar Kak, karena demokrasi itu bukan milik pemerintahan aja, tapi milik kita semua. Jangan cuek. Yuk sama-sama jadi warga negara yang aktif dan cerdas. Nah, untuk para pemirsa, terima kasih udah dengerin Bisikan Rakyat bareng kita, dan jangan lupa follow dan share podcast ini ke teman-teman kamu ya. Selanjutnya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam demokrasi.